yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak-bapak sebagai panitia pelaksana dan pengurus masjid yang dirahmati Allah, yang mulia seluruh jamaah salat zuhur yang ada pada tempat yang mulia ini. Merupakan pertemuan yang keempat di dalam Ramadan, yang insyaAllah merupakan adalah Senin terakhir pertemuan di dalam Ramadan. Maka karenanya pada hari ini kita akan bicara sedikit hal yang kita rasa memang sangat memerlukan untuk dapat kita pahami. Semoga kesempurnaan keyakinan insyaAllah mendapat di dalam ujung Ramadan. Jemaah yang terhormat, yang pertama, agama adalah mengikuti aturan. Bukanlah agama membuat aturan. Kita ulangi, agama adalah mengikuti aturan. Bukanlah orang beragama itu dan orang itu membuat aturan. Maka karenanya selama aturan yang telah dibuat, aturan yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, selama itu orang yang beragama dia mengikut dan melakukan, maka sama dengan orang itu adalah mengikuti aturan yang telah diciptakan dan mengamalkan aturan yang telah dibuat oleh Allah. Dan jangan ada sedikit pun terpaham yang bahwa adalah Islam itu sudah membuat satu aturan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kenapa? Di antara isi yang terkandung di dalam Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum hingga akhir, segala sesuatu yang ada kaitannya antara hubungan manusia dengan Allah adapun habli minallah, dan hubungan yang ada hubungannya antara manusia dengan manusia habli minannas, Allah telah lengkap. Allah menurunkan aturan kepada hambanya melalui baginda Rasul dalam masa tenggang waktu 22 tahun sekian. Sehingga pada hari yang terakhir baginda di satu tempat di dalam Arafah di Haji Wada, Allah menurunkan Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini saya beritahu kepadamu Muhammad, yang perlu kamu sampaikan kepada segenap lapisan hambaku dan umatmu, segala sesuatu yang menyangkut dengan aturan agama telah lengkap dan telah cukup, tidak ada satu pun yang tinggal. Ada kala yang terkait hubungan antara Allah saya dengan makhluk dan antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia itu adalah yang menyangkut dengan zakatnya, yang menyangkut dengan hajinya, yang menyangkut dengan pergaulannya, yang menyangkut dengan pernikahannya, yang menyangkut dengan warisannya. Semua itu memang sudah lengkap. Jamaah yang terhormat, kelengkapan itu apa? Secara pemahaman agak sedikit payah diterima. Turunnya Al-Quran adalah Al-Yawma akmaltu lakum, baginda Nabi masih dalam posisi hidup. Jangankan berapa lama sesudah beliau wafat, dari masa hijrah sampai kemari saja sudah sekian, sudah 1000 sekian tahun. Lalu adalah lengkap segala sesuatu diturunkan. Mungkinkah barang sudah ribuan tahun lengkap? Jamaah yang terhormat, bahasa Al-Quran Al-Yawma akmaltu lakum dinakum hingga akhir, bagaimanapun perkembangan alam maju dan bagaimanapun tingginya daya pikir manusia memikir alam, dasar agama sudah bisa dan sudah bisa tepung. Artinya
Lepas dah carang urang ini fikir, ini pegat kira-kira nya hanjik pasal jawang pakri. Lain mandung di pegat. Karena persiapan dalam Quran sudah ada. Nampak sepintah tenekalan yang bawa bayi tabung nala Quran, ubayun Quran, lipun alif-lam min wa nasi ajmain dalam hanam jika. Dengan hana bahasa bayi tabung, apakah yang bawa dalam Al-Quran belum bisa menampung bagaimana hukumnya bayi tabung? Tetapi Quran sudah bicara al-yawma akmaltu lakum, sudah ada. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian Allah bersifat dengan kamal dan jamal. Zat Allah zat yang sempurna. Lalu ciptaan Allah sedikit pun tidak ada lagi kekurangan. Maka dalam sama dengan kamal Allah Ta'ala itu, kenapa Allah itu diberi nama dengan kamal? Zat yang sempurna. Apakah kekun sempurna Tuhan? Yang dikatakan kamal itu adalah sesuatu yang tidak ada satu pun kaitan dengan zat tersebut. Hana pernah mikat dengan zat Tuhan, itu dikatakan kamal. Sedangkan yang menyangkut dengan hak alam itu naikatan, maka dak alam itu kerenggi kurang. Singkat kata, bagaimana yang dikatakan kamal dan bagaimana yang dikatakan kurang. Yang teh yang sempurna menurut bahasa Al-Quran dan yang teh yang kurang. Nyo kena bicara Quran, bahasa Quran. Hanjit bicara Quran, bahasa kena nyo nak haite meniko. Pakricip bahasa kena nyo, cari bahasa kena nyo. Antara daerah ke daerah beda. Nyan sarang urang meniko. Urang acara ye ente keun baroh humiyup meniko. Urang acara ente ke baroh ke di bar moh ke serembeh aja meniko. Nya urang beda meniko. Apalagi bahasa Allah Ta'ala dengan bahasa manusia. Maka karenanya bahasa Allah Ta'ala mengerti bahasa manusia dengan bahasa Allah. Baik pengertian bahasa manusia kena pekap dengan bahasa Allah. Tidak boleh. Kalau demikian yang dikatakan kamal, apakah sama dengan telah lengkap nadempe? Bukan itu. Tetapi yang dikatakan kamal adalah sesuatu yang pada sesuatu itu tidak ada sifat kurang. Sedangkan yang dikatakan kurang pada benda itu tidak lagi adalah belum ada sifat kamal. Nyo kamlipu. Yang kekun sempurna adalah barangnya hana kurang. Nyo sempurna Allah. Yang kekun sempurna urang urangnya hana le kurang nengko. Nyo dah beda nengko. Dakun Allah jarang karena Allah hana bodoh. Dakun urang jarang karena urang hana le bodoh. Itulah dia. Dakun Allah kaya karena Allah hana kasihin. Dakun urang kaya karena kabeh masa miskin. Dakun Allah Ta'ala akbar raya karena Allah hana ubid. Dakun kanya urang raya karena kahanale jabatan biasa kayu sama dengan karena hilang kecil lalu dia besar, hilang miskin karena kaya, hilang lemah karena dia kuat. Apakah itu sempurna? Tidak ada. Itu bahasa Quran. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala itu kenapa dikatakan Allah itu kamal? Apa yang kamal? Sudah bicara Allah adalah Allah bicara dan Allah bicara sifat, Allah bicara adalah perbuatan. Kalau demikian ada manusia justru karena hilang tidak ada. Pakan manusia na tipu careng, gadah tipu bangai. Pakan manusia na tipu buat, gadah tipu diam. Pakan manusia kana gadah tipuan hana. Wa Allah. Pakan yakin Allah na. Itu sudah aja dacak rumus sat engkau. Punya dacak rumus sat pakan urang na karena hana le hana. Pakan urang carang karena hana le bangai. Dacak rumus sat bakri. Pakan Allah na karena Allah hana le hana. Pakan Allah carang karena Allah hana le bangai. Sungguh salah tertuh berten. Tetapi apa juga rumusnya? Kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kenapa Allah itu adalah pandai? Karena pada Allah tidak ada sifat bodoh. Kenapa Allah Ta'ala itu ada kerja? Karena pada Allah tidak ada sifat adalah diam. Apa itu? Mengingat beginilah apa yang ada pada Allah, maka yusama Allah Ta'ala itu zat yang kamil. Zat Allah, zat yang sempurna.
Sudah. Kalau dengan agama ini akmaltu al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama saya sempurnakan. Apa saya sempurna engkau? Sempurna agama artinya lagena menanda buat engkau. Lagena menanda akui. Hana damai. Dren yang leho berakaat put sakai. Dren yang tubuh 2 rakaat 2 sakai. Jadi menyonan manusia bukan membuat supaya jadi agama. Tetapi manusia itu adalah mengikuti agama yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala. Menyo agamanya kira-kira ji pegat le urang maka menurut urang. Donyo menawa urang laganya lemah agama. Doke lemah lain kala elau nak. Donyo lemah raja laganya aturan. Doke lain menteri pendidikan lain lemah aturan tikulan nak. Itu sama dengan aturan dibuat oleh manusia. Tidak akan abadi, maka tidak akan kamilin. Sedangkan aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, Allah ni petun aturan semenjak diturunkan Al-Quran sampai dengan kiamat memberi ketun hanjik mereka. Paling-paling yang ada perbedaan bukan dasar perbedaan teknik pelaksana, itu yang beda. Awal berterang Quran salah satu walillahi ala nas hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Kamu memang kalau jarak jauh antara tempat kamu dengan Baitullah lebih daripada kira-kira 100 kilo. Perjalanan syarat wajib haji harus ada alat transportasi itu. Alat transportasi pada waktu itu adalah unta, alat antar itu. Apakah mesti sampai ngenyino pi benanta? Tidak. Unta gadah itu biak kira-kira haji gerdangen. Idangen gadah itu biak Honda. Honda gadah itu biak motor. Motor gadah itu biak pesawat. Sama dengan pesawat itulah kira-kira al-yawma akmaltu lakum. Tanda yang bawa, nah mesti benar kapal jak wajib baru wajib haji. Nah dalam Quran cilap mesti menumpuk benar kapal ha menumpuk. Tetapi adalah salah satu adalah walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a. Mana istita'ah di antaranya adalah na alat kenderaan, maka kenderaan apapun andai kata tertotol tu, luar totol ke tu, kan dengan pesawat Boeing Jepang warak pakri dengan sekoi yang pakai dendera. Itulah alat penerbang. Kadang-kadang luar totol tu alat penerbang di sekoi nak. Pakan karena orang lebih sibuk di hanjat lebih piyuh put orang hanya 8 jam dalam perjalanan. Put jam harum dipek Indonesia nak. Ya dua orang kalau gaya dendera, carang Tuhan engkau menyonyan alat penerbang, orang kepegat kau ngerti Tuhan kau tepung dan kepegat engkau. Nyamun nyaw yang macam biasa, dikoi tangan dia terhut. Haji nak dikut hendai pelih jarawan dia terhut engkau kan. Itulah Allah Ta'ala kepegat, menyokan kepegat hana bintih tangan, maka mangan gaji pegat dada orang engkau. Baik fikir dia duk menyai pegat sekoi dendrai balik-balik, jadah hijat engkau. Inilah Allah Ta'ala engkau. Tidaknya 8 jam hina terbang daripada Bandar Aceh dia kena susah tu. Tenangkan tentera padi. Hana terus berjam yana peristiwa di Mekah hana terus berjam itu memang sudah meledak di pernah kena naik Mekah. Pakai bana te wajan. Inilah menanda yang bawa menyoba te urangnya wajib kang. Hana mustahil bate yang lain bujung jamun tengah dek debeh kang dah kebagai Tuhan. Sudah. Begitulah baik hak mikir mungkin. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, inilah tanda al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah, kembali yang akan kita bicarakan. Salah satu daripada rukun iman amadu billah wa bima kalallah. Percaya dengan Allah dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Sudah, yang sudah kita bicara ini bicara adat. Kalau sudah bicara adat, amantu billah bicara adat, wa bima kalallah bicara apa yang dikatakan oleh Tuhan. Salat, zakat, haji, mendum. Kata-kata Allah Ta'ala di dalamnya ada 4. Ada dalam kata-kata Allah yang maknanya mesti, wajib. Innani anallah, saya ada, wajib. Ada di dalam kata-kata Allah yang menyatakan memang itu tidak ada, bukan tidak ada lagi, tidak ada. Lam yalid wa lam yulad la syarika lahu. Itu Allah bicara anak tidak ada pada saya, bukan tidak ada lagi dan bukan belum ada. Tidak ada. Sudah ada bicara barang tidak ada. Bicara barang yang ada mana? Apa barang mana? Pulin-pulin akan terjadi pada ujung zaman akan lahir begini manusia. Itu bicara akannya akan ada. Dan demikian pula bicara barang yang selamanya tidak akan ada. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Oleh karena demikian, sebelum apa isi Allah bicara, tentu ada bicara. Yuh galam puasa wa mdudu Tuhan na tutu ile. Hana mungkin na tutu urang tidak urang ha kajak menyang uringan we dengko.
Tidak orang berempak kanya. Puan nak pegang kita yang balun enha dan kulangka. Tanah ganyan urung kan urung bisu. Kalau begitu kita tidak bicara apa kata Allah. Bicara Allah ada kata atau tidak. Nah Tuhan. Nah kembali pada orang. Allah Ta'ala tadi kenapa Allah Ta'ala ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Pakan Tuhan na tahu karena apa Tuhan hana bisu. Ya, singkat. Pakan Tuhan na tahu karena apa Tuhan hana sifat iem, hana sifat bisu we, hana apa Tuhan. Pada manusia na sifat iem, ada kala memang cahaya pegah ba tigiem ke iem, ada kala pun kan nepelahi dari Tuhan dia orang bisu. Bisa jadi ada bicara lalu kemudian diam, bisa jadi pada dia tidak dijadikan sebagai orang yang bisa bicara, maka dia menjadi orang bisu. Akhirat lama saya tahu itu. Kemudian untuk bisa bicara, kalau bicara itu dijadikan alat bicara pasti dijadikan. Berhala becut tu. Yang macam beda Allah dengan alam. Manusia tidak dituntut supaya kamu bisa membedakan Allah dengan alam supaya Allah dengan alam bedanya. Ana geduntul ba urang berkata oh beda Tuhan dengan alam, nyak beda Allah dengan alam kan. Beda Allah dengan alam kan bu urang naku. Dero Allah pegah lun dengan alam ana sa. Puci geduntul lun dengan alam beda, berkaturi beda. Itu apa ini kan? Munyo sira urang berbeda, ba urangnya beda, sira urang berbeda, ba urangnya hana beda. Semua salah naku. Bagaimana juga Allah dengan alam pasti beda. Laisa kamislihi. Kalau bahasa kita mukhalafatuhu lil hawadi. Lalu yang dikitab kepada kita apakah? Supaya kita membedakan Allah dengan alam supaya beda? Tidak. Tetapi kita harus mengenal Allah dengan alam beda, harus mengenal beda. Yang membedakan siapa? Allah sendiri. Allah pegah raw. Lun dengan alam hanasa. Lun dengan makhluk hanasa. Cuma lun titip pada kata berkaturi lun dengan makhluk hanasa, berkaturi bid hanasa. Itu sekadar sudah. Jadi kalau demikian belajar dan mengaji bukan supaya kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Tetapi apa juga kita belajar mengaji supaya kita bisa mengenal, supaya bisa kita pisahkan, supaya dapat kita bedakan barang yang beda. Barang yang beda dapat kita beda. Barang yang ada dapat kita tahu ada. Barang tidak ada dapat kita mengerti tidak ada. Itu kalau orang jarang. Orang jarang barang na itu puana itu mengna ya akuina. Orang bangai barang na hai itu mengna itu bangai. Karenanya diberi nama orang jahiliyah Makkah itu orang jahilin. Jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah itu diberi nama dengan orang jahiliyah? Apakah mereka itu enggak sekolah? Orangnya hana ahli. Semua keahlian dan kelebihan ada pada mereka itu musyrikin. Tapi kenapa juga disamakan disebut mereka itu jahiliyah? Orang bodoh. Hana tikulah. Jarang dah. Orang bodoh hana ahli arsitektur. Jarang dah lukisan itu. Orang bodoh hana gat bahasa. Niki sat bahasa sangat balaghah. Walaupun hana sampai kepada bahkan hana tuh lagi balaghah Quran. Tetapi kenapa juga diberi nama jahiliyah? Allah na diji hai demena tirawai. Mayonan jina wa Tuhan na diuringan hanjakuina nyan jahiliyah. Kemudian Allah hana sangan alam iji sa tirawai nyan jahil. Allah hana nu diji mana tirawai ada carang dat pinyan yang urang bangai naku. Hati-hati. Jarang tatai kira-kira dunia yok-yok tapi Tuhan mana yang kan bangai biar nak beri urang bangai ni. Kenapa itu orang bodoh? Zat Allah yang tidak punya anak dia tahu dia dapat anak. Itu mana buat urang balik le tira urang aneh deku tira urang hana anak na anak kanya deku aneh deku. Menyokai ni perut urang bangai ji deku. Karenanya jangan terpengaruh dengan orang bodoh. Allah Ta'ala ada tapi orang itu tidak dapat mengenal Allah ada maku ada. Allah Ta'ala enggak punya anak, orang itu masih mengaku ada anak. Itulah tanda kebodohannya. Tapi yang tanda jarang berkeri, sira urang hana ane, na ane kanya hana. Kin depu ngon ngelung. Na ane kanya na, pakiban bagah na. Apa-apa ngelung ada daftar daftar nama lahir nama tiga ngelung bukan origin itu. Sama dengan dia tahu yang ada, sudah. Yang kedua sesudah tahu ada, baru orang pandai. Dan yang kedua adalah sudahkah cukup barang ada dapat tahu ada? Barang tidak ada mendapat tidak ada. Sudah pandai? Belum. Galam carang urang na getemeng na. Barang hana getemeng hana. Galam carang. Mantang tikandar retik bangai.
Baru carang barangna temena lagena. Carang jangan mata bawah kami. Barang hana getemu hana lagai hana. Yang kami. Inilah yang dituntut pada muslimin. Dah contoh aja. Allah Taala na kibana lagena kiban lagena na Allah kan karena kagadai hana. Na Allah kan dang Tuhana. Nyo mana yang dikut nyo? Yo kacara. Na Allah na pejit Tuhana karena awai hana cit. Mantang bangai mantang nanti. Karena demikian adalah apa yang ada pada Allah. Allah ada kata-kata ada kalam na Tuhan na. Derabut Tuhan nam na. Kalamallahu Musa taklima. Allah ada bicara dengan Nabi Musa menggambarkan Allah Taala itu ada kata. Bagaimana kata-kata Allah Taala? Inilah baru tu. Kiban tutu Tuhan na tutu na. Kiban metutu lagi na. Bagaimana tutu lagi na? Itulah di dalam kitab ditulis kalam Allah Taala itu laisa bisautin wala harfin wala lafdin wala takaddumin wala taghayyurin wala lahnin. Itu semuanya. Tuhan na tutu hana huruf hana abjad alif ba ta sa. Tuhan na tutu hana lafai Allah bantikre alif lam ha. Allah na tutu hana alif lam min ma alif lam min itu. Tutu na huruf tak. Tutu na lafai han. Tutu na awai dudau hana. Kita yang dah baca kiri alif lam mim awai alif bawa dia kena alif hana kena lam bawa dia kena lam hana kena mim bawa dia kena lam hana kena alif hana mim bawa dia ada kena mim hana alif hana kena lam. Sama dengan ada taqaddum ada ta'khur ada awal ada tengah dan ada akhir. Nyaw menan nuduh Tuhan tidak. Kalau demikian bagaimana juga kita yakini yang bahwa Allah Taala itu ada kalam. Wajib kita yakini Allah ada kata-katanya, ada bicara. Wajib. Bagaimana kalam Allah Taala? Harus beda dengan kalam manusia. Bagaimana? Kalam Allah itu tidak ada haraf dan tidak ada suara dan tidak ada lafaz. Jamaah yang terhormat. Kalau demikian, kita meyakini kalam Allah telah bicara, innani anallah saya ada. La syarika lahu saya enggak punya kongsi. Lam yalid wa lam yulad saya enggak punya anak. Apakah Allah Taala dalam bicara itu ada pakai huruf? Tidak. Yang kedua, kita yakini Allah Taala ada bicara. Nagei menekan nyo baru pegahba hanjut. Jangan tergambar yang bahwa kalamallahu Musa taklima. Allah Taala bicara dengan Nabi Musa. Sebelumnya apakah diam? Sesudahnya apakah dia diam? Kan. Baik fikirnya kemudian Nabi Musa Allah Taala. Awai bakri neiem Tuhan. Kemudian bandudau begah innani anallah la ilaha illa ana. Musa nyo dong Tuhan nak dari. Menakan bakri, menakan keiem. Ye menan tidak boleh. Bagaimana juga Allah tidak piyuh-piyuh musiat meduduh hana piyuh-piyuh meduduh. Cuma adalah kalam Allah Taala itu adalah semuanya tidak pakai haraf, pakai suara, pakai lafaz, enggak pada. Kemudian membuka hijab dengan hana, nampak di telinga dikar atau tidak? Deh maknanya puhan. Kalau istilah alam zaman baru hana sinyal. HP hidih udip maknanya udip, tapi hek dah lalu keban puaba assalamualaikum mana tahu. Motor ya ayu nak. 10 meter ada pun kira-kira di bawah meter ya baru bertemu sinyal balik. Katanya gunakan IPO hurufnya naik berapa? Tak bicara. Dekat lah macam tu. Bedah pesawat Bandar Aceh dalam keadaan mendung nak. Terbang. Mendung sampai birin macam mendung. Pas lu sampai cerah lemah langit hijau. Duh sekala ipa, nyan baru ipa, punya baru duh aku. Nyan baru duh, belum nyan baru ipa, trip terus medan aku. Maka jarak jauh tempuh dia harus sekian 40 minit berdipek ke di medan aku. Yang dia itu baru duh. Sebelum Allah membuka hijab pada Nabi Allah Musa, Allah tetap bicara. Sesudah Allah membuka hijab yang mendengar innani anallah la ilaha illa ana. Duduk. Allah Taala enggak punya huruf, enggak punya suara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ada kalam dan wajib sembahyang ke umat Muhammad. Umat kita wajib sembahyang. Kumbain kibalung pegah ya dengku umat long wajib sembahyang, menyo kena pegah sembahyang wajib. Pegah aqimis salat. Menyo jurungnya lorongnya hanjiat damang
Hana payah dang memang orang jaga polisi di dan pojara baik tamang. Pak Kricit pakai bulang, rap pakai merah. Tidak boleh masuk. Ditanya rumah renan dah pegang apa tu pi. Ni kena nawe bentang BO tu anak piah lagi tar di hek dalam hanjet tamang yang empat BO. Di tu pada itu pu hanjet tamang niku. Ditanya orang renan dia tamang niku tapi tu pi pu niku. Yang buat tanda. Oleh karena demikian Allah Subhanahu wa taala memberi berita kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, tolong sampaikan kepada umatmu dan hambaku salat itu wajib. Bagaimana saya sampaikan ya Allah? Aqimis salah. Kenapa aqimis salah? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Kenapa pada umat Musa bukan dengan aqimis salah, bukan dengan bahasa Arab? Kenapa Nabi Isa bukan dengan aqimis salah atau zakah bukan bahasa Arab? Musa dan Isa adalah bukan unsur dan bukan daripada kelompok dan bukan daripada orang Arab. Yang satu daripada orang Ibrani, yang satu daripada orang Suryani. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Justru karenanya Taurat Injil itu bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Kena baca dia Taurat Injil dan aku. Tak nak Taurat kena baca ada pun. Terkecuali kayalih dalam bahasa Latin. Artinya bahasanya biar ada pun aku. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Suryani. Karena Rasulullah Muhammad burung Arabi, maka juga dapat Quran dengan bahasa Arabi. Itu leganya. Terus wajah bahasa Aceh betul. Ada terus kedih lain tim-tim bahasa tim-tim berapa aku menandra wajah aku. Yang isi kata-kata aja terus memak unsur kena wajah. Ya pegah. Rau nak bunuh Aceh mana pegot. Anda kerja tim-tim kedih hurufnya ya daripada tidak bakri. Dengan bahasa tim-tim bagi bunuh je pegah aku. Yang isi sama aku. Oleh karena demikian dikatakanlah yang bahwa Quran ini kalam lafzi. Sedangkan kalam Allah Ta'ala yang qaim bidzat, kalam yang ada pada Allah diberi nama dengan kalam nafsi. Kalam yang sebut pada zat Allah enggak pernah pisah dengan Allah sedikit pun enggak pernah. Dan dalam kalam itu punya makna. Lalu isi kalam itu kalau memang kita uraikan dengan bahasa lafaz. Bersih kena aja. Nyo lumuk preh hurunyan ho kena ya, gonyan tajam tat. Itu kesimpulan. Ada terkena yang pakan meriat hat nah nunggu jakon kau tulis niku. Yang kesimpulan kena depu hang ni jak tekan niku. Maka karenanya inilah yang kira-kira Taurat, Injil, Zabur, Quran ini juga dinamakan kalam Allah tetapi kalam lafzi. Isi daripada Allah Taala bentuk harap daripada sudah ada. Yang drabut ji kekem melapai. Kalam ji kenapa dikatakan kalam Allah? Karena di dalamnya ada makna yang sesuai dengan makna kalam Allah dan kemudian dia sudah terbentuk dengan haraf maka diberi nama dengan lafzi. Adapun kalam Allah yang qaim bidzat. Coba kita lihat yang bawah apa itu makna kalam? Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihil aliyah. Itu makna kalam. Karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat sebagai kita orang mukmin wajib kita yakini Allah Taala itu ada kata-kata tapi tidak punya haraf. Tidak punya suara. Kata-kata yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau hukumnya hukum sudah hukum mati. Hukum katai tidak boleh ada dua. Tapi kalau hukumnya itu hukum tani tergantung ijtihad. Lahirlah. Pada kata-kata dipegah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib di Allah Ta'ala kepada lun dan kepada umat lun saboksa daripada fitrah. Baginda Nabi saboksa sa'an min rutabin, sa'an min tamarin, sa'an min dabibin, sa'an min syairin. Sa'an bahasa Nabi, satu sa' bahasa Nabi itu. Enggak menyampaikan memang satu sa' itu berapa hari. Hanya pegah saboksa'nya pada kilau niku, hana. Tetapi hanya bicara baginda Nabi sa'an. Punya bahadinya lain sa'an min ta'amin. Bukan hanya 4 macam, sa'an juga min ta'amin. Maka sa'an ini satu kalimat yang maknanya berapa? Ahli mujtahid memikir berapa takaran satu sa'. Dalam mazhab Syafi'i satu sa' itu 2,751. Takaran dengan bahasa Aceh 2 kilo 7 on setengah lebih BU. Digenapkan dengan ihtiyat 2 kilo 8 on. Saboksa 2 kilo 8 on wajib fitrah tidak orang pedit 2 kilo 8 on di nyare-are je. Buat labri adalah sa'an min ta'amin. Boleh beri. Adapun dalam Hanafi, dia mengijtihad sa'an min adalah kan min ta'amin. Sa'an min rutabin, sa'an min dabibin, sa'an min syairin, sa'an min hanya 4 macam. Rutab, tamar, syair, zabib.
Puan macam. Selebih daripada itu enggak boleh beri makanan. Kedekut fitrah pada mazhab Hanafi, dia beri berhan. Satu sak juga. Berapa satu sak? 3.800 gramah. Leribe 800 gram. Laya kilo 8 on. Syafi'i sebuah sak 2 kilo 8 on. Hanafi sebuah sak laya kilo 8 on. Hak katanya. Jangan terkedah katanya. Lo urus Hanafi laya kilo 8 on. Lo urus Syafi'i 2 kilo 8 on. Ketiga. Buat lalung bu, tolong. Lo urus Syafi'i berih bu. Hanjir buh pulain. Tolong lo urus Hanafi kerma, boh rutab, boh syair, boh zabib. Ye boh berhan. Padit dan Nabi kira-kira je. Leh kilo 8 on, leh kilo 8 on, lo kerma di kedai yang gak sukari, padit abih yum, jok nyopat dekat betrah lo. Dah lo kerma pak Syafi'i tiap jayum jut hang itu. Karena dia itu tidak adalah ta'am, kenyan mesti. Berapa beri? Inilah selisih. Kalau Syafi'i sak 2 kilo 8 on, kalau Hanafi sak 3 kilo 8 on. Jenis yang berbeda. Kemudian berangkat. Ini memang aturan sudah diatur karena kita bukan orang ahli, tapi kita orang mengikuti aja, meniru apa yang sudah ada dalam ijtihad. Dalam Syafi'i hanjia jo timah, jo berih, jo ium berih jut han. Kalau lo main peng kementerian kedai bitrah jut han. Tahu pegah jut Syafi'i. Mecih katnya pegah Nabi nak pegah ke? Nabi pandai pegah ium, bantabah hadis daripada tanya jo ium bantabah tan aku. Yang nama makanan madu, makanan. Jadi pegah di luar hanalu tidak Nabi, tapi jawapan tu pegah ke? Nabi ni pegah makanan, tok mon ta'amen, syairin, dabibin, aqiyatin, mandum makanan. Kemudian ada benar rutabin, tamarin, kemudian dabibin, mandum makanan. Hanalu tu Nabi yang ibuh yum qimatin musabah tan. Oleh karenanya beri harga itu pengalihan daripada isi daripada ijtihad para mujtahid. Dalam Hanafi boleh memberi harga. Bahkan karena tujuan pokok fikir fitrah itu untuk menyenangkan, mensurur kepada orang malam raya raya bejra. Ada kala makanan, ada kala uang. Makanan puji beri dengannya. Makanan rutab, boh kerma udep, tamar, boh kerma katho, syair dan zabib. Lain tidak boleh. Yet jo yum padit, yum. Padit jo yum, dia kilo 8 on. Jijak kedai ada yang keran padit kilo. Bek kerma yang mana orang aku? Hal aku. Bek kerma aja wah pi 50 rial sabah orang aku. Kerma sukari 20 rial di kilo orang aku. 80 dibayar. Jangan pengen adanya orang aku. Layak kilo 8 240 8 on 8 ke 8 60 peut. Sama dengan padi jut herdo peut dibayar per satu orang. Cok peng herdo peut dibayar 4 lu dah lega tirau orang aku. Kakak dak boh, mai dak boh bek boyung aku. Mai beri. Ilah hanal mau memberi fakri dia mau mayum. Saya kilau 8 on, saya tuh per dia bayar mai opak derkah. Ilah hanal mau mepeng fakri dia mau memberi jet 2 kilo 8 on yo pajuk tu. Putra dia juk dia galak dia. Ilah hanal mau cok sepul mau juk sabosak madang padit. 2 kilo 8 on tahu begah. Nabi nak begah hanan tu. Saya kilo 8 on tahu begah. Nak begah Nabi jangan hanan. Mau tidak mau sudah ikuti Syafi'i atau ikuti Hanafi tu. Jadi sama dengan kira-kira haji sudah kita ikuti orang lain. Bahkan kita ikuti karena kita Yohana ahli di dalam menentukan berapa satu sah. Menyoba hukum dengan nyoba kiri. Jut, karena nyo adalah kan hukum qat'i, hukum ijtihad dan ni. Adapun yang menyangkut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, na Tuhan, hana ning Allah, hana kongsi Allah, na kalam Tuhan, hana huruf kalam itu qat'i, enggak boleh tawar menawar. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, beginilah kira-kira punya kena juk fitrah. Jo yum leher kilo 8 on kerma leher tuh per dibayar. Sehingga Aceh Utara mengeluarkan fatwa oleh kakak mana leher tuh dibayar. Hana gicok leher tuh per dibayar. Punya jo berih 2 kilo 8 on. Mana suka terserah katanya. Inilah kira-kira. Bila kun pekan hanjek boh yum, kagak boh yum lagu. Ha sayu pegah niku, dugu gisi dugu imum boh yum. Boleh, tapi pada banyak apa? Karena ini agama, kan pegawainya dia ke agama, ikut aja bagaimana agama yang telah diadakan. Para hadirin, sidang jemaah yang terhormat, mudah-mudahan ibadah kita di ujung Ramadan Allah akan menerima. Apalagi sebagai kesimpulan, puluhan yang terakhir itu pemutihan. Pemutihan.
Beda pemutihan Allah dengan pemutihan orang. Pemutihan ni pegang dari pemerintah yang bawa terbatas duk nau. Pemutihannya ni pegang dari Tuhan pada UWE ke tipdohnya ke ya kira-kira itaqim minan nar dengan catatan aku. Pemutihan padanya kaitan mang bebas mentang harus berita Tuan Padit bakti kali likun. Hana bakti mesurau renyo lucu SK mentang luluh sarjana sehingga pemutihan jak juk laju anjut hana syarat. Peluh awal kali. Peluh kedua kali. Peluh nyake preh pemutihan. Nyo hana peluh awal han tepu peluh tengah tepu peluh nyake bakri. Hana biar mesti bakri. Boleh jid preh pemutihan tapi hana syarat likut hana bakti dua dia tun. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala pengasih dan penyayang, siapa tahu kadang-kadang ada hana pemutihan, hana bakti likut, sedepu kenjak kenal hati. Silakan aku. Ka hana bak peluh awal peluh dua, peluh akhir bet le mesti jijit ha pula en apa lain dikah aku. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, beginilah kira-kira kelebihan fitrah. Karena kenapa? Kelebihan adalah kelebihan yang terakhir yaitu pemutihan untuk keluar SK. Baik dia diangkat. Kai pegot diangkat menjadi pulin. Biasa berlaku turut engkau. Dalam bulan 7 diperhitungkan berapa bulan pun ke dia kerana menang anggaran dalam negara engkau. Ilhetul he bulan kau ikut ya kalau biat kacau gaji dia jawab dengan engkau. Begitu pula lah ini yang dipegat gaji oleh Allah Subhanahu wa taala. SK-nya akan diserahkan mandum gijuk badraw hanjip pelapik engkau. Ya jawab kalung haibi memang mandum ya jawab ji mesti hijau engkau. Bunyi SK ana rabbukum wa antum ibadi i'malu ma syi'tum fa innakum maghfurun. Nyatakan lisan lebih niku. Malaikat Jibril datang kepada setiap pribadi manusia menyerah. Di samping menyerah adalah melakukan musafahah. Artinya kejakjuk umat jarau nyopat SK kata ni juk Allah Taala. Bunyi ana rabbukum saya Tuhan kamu dan kamu saya akui sebagai hambaku. Dan silakan kerja kamu apapun pekerjaan kamu karena kamu telah ampuni dosa kamu. Ini SK. Anti kai dibit SK-nya pakri menyebarkan 250 honor, you know 2 juta tinggal. Alayan karaya kalau ngai juta. Le abemu pakri na bantion. Pokonya kai de mau pakri, le abemu itaqi minan nar insyaallah sudah di tangan. Demikianlah kita harapkan di ujung Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala membuka lagi pintu hati kita, semoga bisa menerima segala kebaikan yang menyangkut dengan agama dan bisa kita memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.